Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saya percaya pagi ini saudara dilingkupi, dipenuhi oleh kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini kita akan membahas dari kitab Habakuk. Sebuah kitab yang mungkin sangat jarang dibahas, tapi dikatakan bahwa Habakuk adalah seorang pahlawan iman, salah satu pahlawan iman yang sangat luar biasa, sampai kitabnya perkataan-perkataannya ditulis dan dicatat sebagai salah satu kitab di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu saudara, latar belakang dari penulisan kitab Habakuk. Siapakah itu Habakuk? Habakuk adalah salah seorang nabi yang hidup pada masa kerajaan Israel pada waktu itu terpecah belah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan kemudian dikenal dengan kerajaan Yehuda. Nah, pada waktu itu Habakuk tinggal pada masa kerajaan Yehuda diserang habis-habisan oleh kerajaan Babilonia, kerajaan Babel. Saudara, kenapa kerajaan Yehuda diserang oleh Babel? Firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, Israel Selatan, sampai Tuhan menghukum mereka melalui sebuah kerajaan yang lebih keji lagi dari mereka, yaitu adalah kerajaan Babel. Dikatakan di dalam Mazmur Habakuk, begitu banyak perbuatan-perbuatan yang Babel lakukan kepada bangsa Israel sampai Habakuk tidak tahan melihat kekejian yang harus mereka terima pada masa itu. Oleh sebab itu, Habakuk menulis kitab ini diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk orang-orang yang masih saleh, saudara, yang ada di masa pembuangan tersebut. Jadi di antara orang-orang yang keji pada waktu itu masih ada orang-orang yang saleh, masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan, masih ada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan salah satu di antaranya adalah Nabi Habakuk. Mungkin kita juga ada di situasi seperti itu saudara saat ini, di mana kita sudah berusaha dengan segenap kekuatan kita untuk menjadi orang saleh, untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, untuk menjaga kehidupan kita sedemikian rupa, tapi tetap saja permasalahan datang dari orang lain, atau mungkin dari permasalahan yang lain yang datang dalam kehidupan kita, dan kita melihat bahwa kenapa kehidupan kita kelihatannya lebih buruk, padahal kita adalah orang saleh atau kita adalah orang yang mengikut Tuhan dibandingkan dengan orang yang hidupnya orang fasik yang tidak mengikut Tuhan. Dan kita mungkin melihat bahwa Tuhan memakai mereka untuk kelihatannya menghukum kita atau dan lain sebagainya gitu, seperti apa yang terjadi dalam kitab Habakuk seperti ini. Oleh sebab itu kitab Habakuk dimulai di Habakuk 1 ayat 22 sampai ke 4, dimulai dengan sebuah ratapan yang dikeluarkan oleh Nabi Habakuk. Habakuk katakan seperti ini, "Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik." Habakuk mengatakan kepada Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, kenapa kelihatannya kok orang fasik mengepung orang benar? Itulah sebabnya keadilan sepertinya muncul terbalik. Mungkin kita juga sering bertanya-tanya kepada Tuhan seperti itu, kenapa kelihatannya tidak ada keadilan bagi orang benar? Sama seperti situasi Habakuk seperti ini saudara. Kita sudah setengah mati, kita udah berlomba-lomba untuk menjaga hidup kita, tapi tetap aja kelihatannya hidup orang fasik lebih baik. Dan kelihatannya mereka tidak menimban suatu hukuman sama sekali gitu. Jadi melalui Habakuk 1 ayat 2-4 ini kita dapat ambil suatu pelajaran bahwa
Tidak apa-apa saudara jika kita mau mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, sama seperti yang Habakuk lakukan. Dia mencurahkan isi hatinya, dia komplain sama Tuhan, kenapa yang aku lihat seperti ini gitu. Mengapa orang fasik mengepung orang benar? Dan tidak apa-apa saudara, tapi Habakuk tidak berhenti sampai di situ. Masih ada Habakuk ayat 2, ayat 3 yang kemudian kitab Habakuk ditutup dengan sebuah sorak-sorai yang dinyanyikan oleh Habakuk. Dia bersorak-sorai di dalam Tuhan. Jadi sebuah ratapan, sebuah curahan hati kita di hadapan Tuhan jangan berhenti sampai di situ saudara. Jangan meninggalkan keadaan kita dalam pahit. Kemudian kita pahit, kita ketemu sama orang, kita curhat lagi sama orang, kita pahit sama Tuhan, kita bicara sama orang tentang keadaan kondisi hati kita di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Tapi kemudian kita harus go to the next level saudara, dimana sama seperti Habakuk, dia akhirnya bersorak-sorai di dalam Tuhan. Apa yang menjadi kunci kebangkitan dari Nabi Habakuk di sini? Yang pertama, tertulis di dalam Habakuk 1 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan ya gunung batu. Telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Di bagian awal dikatakan bahwa bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku. Jadi Habakuk mengenal siapa itu Tuhan dari dulu saudara. Dia nggak hanya sekedar tahu. Siapa Tuhan dari nabi-nabi sebelumnya. Tapi dia kenal siapa Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah kita harus kenal, kita harus mengenal siapa Tuhan. Jadi tahu siapa Yesus aja tidak cukup, tapi kita harus mengenal siapa Yesus secara pribadi saudara. Kenapa kita ikut Kristus? Kenapa saudara saat ini menjadi Kristen? Kenapa saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu harus didasari karena kita mengenal siapa Yesus. Mungkin menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sebuah titik awal. Tapi setelahnya kita harus mengenal siapa pribadi Yesus yang tertulis dalam firman Tuhan, saudara. Jadi kita membaca firman Tuhan tidak hanya sekedar tahu secara teori. Tapi kita benar-benar mengenal siapa Tuhan secara pribadi dan kita mengalami Tuhan. Berapa lama saudara sudah mengenal Tuhan? Kalau saya pribadi, saya menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu saya lahir baru sekitar umur 17. Berarti sekitar 13 tahun yang lalu saudara. 13 tahun saya mengenal Tuhan. Saya mengenal Yesus secara pribadi. Dan saya tahu apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan saya, apa yang Dia tuntun dalam kehidupan saya. Jadi dasar pengenalan saya, dasar perjalanan saya bersama Tuhan bukan hanya pengetahuan saya akan firman. Tapi karena saya punya pengalaman, saya punya pengenalan secara pribadi sama Tuhan. Saya mengalami sendiri itu firman. Dan saya juga berdoa saudara juga mengalami firman itu. Kenapa? Supaya pada waktu kesesakan datang dalam kehidupan kita, kita kenal siapa itu Tuhan dan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dari dahulu sampai Tuhan melakukan mujizat apa dalam kehidupan saudara, kebaikan-kebaikan yang sudah saudara terima, Tuhan tidak pernah berubah. Kita harus tahu saudara, Tuhan tidak pernah berubah sampai saat ini. Jadi kita harus kenal siapa Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua, apa yang menjadi kunci kenapa Habakuk bisa bangkit saudara? Habakuk 2 ayat yang pertama dikatakan bahwa aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di pasal yang kedua ini saudara, Habakuk imannya sudah mulai bangkit. Dikatakan bahwa aku mau berdiri. Dibanding yang tadi ayat pertama, dia meratapi situasi yang ada, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dengan sebuah ratapan. Tapi di Habakuk yang kedua ini dia sudah mulai mau berdiri.
berdiri tegak di menara. Bahkan dia tidak hanya berdiri, saudara, dia tidak hanya bangkit, dia tidak hanya berdiri, tapi dikatakan bahwa aku mau meninjau dan menantikan. Wow, ini sangat powerful, meninjau dan menantikan. Menantikan apa, saudara? Menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Jadi Habakuk itu dalam masa di dalam pembuangan, dia menantikan, dia meninjau dan menunggu-nunggu apa yang akan Tuhan firmankan buat bangsa Israel waktu itu. Jadi pada waktu setiap kali saudara mendengarkan firman seperti ini, saudara mendengarkan khotbah di Sunday service atau saudara membaca firman, sikap hati kita tidak hanya sekedar sebuah rutinitas, kita duduk, kita mendengar dengan menghangatkan telinga kita dengan apa yang disampaikan oleh sang pengkhotbah, saudara. Tapi kita harus benar-benar memiliki sikap hati meninjau dan menanti-nantikan apa yang mau Tuhan firmankan secara pribadi sama kita. Karena saya percaya di tengah khotbah yang disiapkan oleh pengkhotbah sekitar 30 menit, 40 menit, bahkan mungkin ada yang 1 jam. Pasti ada yang akan Tuhan mau bicara secara pribadi sama saudara, ada yang mau Tuhan firmankan secara pribadi sama saudara. Tapi sikap hati kita harus sama seperti Habakuk, di mana dia meninjau dan menanti-nantikan. Meninjau dan menanti-nantikan itu seperti apa? Seperti misalnya kita lagi duduk, kita fokus 100%. Kita fokus dan kita tidak mau kehilangan sampai firman itu datang, sampai firman itu masuk ke dalam hati kita. Tidak mau terlewatkan sekali. Mungkin kalau misalnya kita menoleh sedikit, kita udah terlewat sama firman tersebut. Nah, sikap hati kita harus seperti itu. Kita meninjau dan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan apa yang akan Tuhan firmankan buat kita. Ini yang kemudian memperkuat Habakuk, saudara. Ketika Habakuk meninjau dan menanti-nantikan, ketika Tuhan berfirman, firman Tuhan datang dalam kehidupannya, dia dapat, oke, saya dapat ini firmannya. Kemudian dia bangkit, dia berjalan kembali. Jadi jangan lewatkan hari-hari kita dengan saat teduh lewat begitu saja, saudara. Tapi setiap pagi kita harus menanti-nantikan, meninjau apa yang mau Tuhan bicara secara pribadi sama kita. Dan yang ketiga, apa yang membangkitkan Habakuk? Dari kemarin kita sering membahas tentang iman, betul? Dikatakan bahwa kita harus senantiasa beriman, lewat perkataan, lewat perbuatan. Tapi di tengah iman kita, saudara, satu hal, kita harus memberikan ruang kepada kedaulatan Allah. Ini yang dilakukan Habakuk, saudara. Di pasal yang ketiga ditulis sebuah perikop bahwa doa dari Nabi Habakuk. Doa itu berisi tentang bagaimana Habakuk mempercayai keadilan Allah, kedaulatan Allah. Jadi di tengah dia beriman, dia tetap memberikan ruang terhadap kedaulatan Allah. Di mana kedaulatan Allah ini seringkali tidak kita mengerti. Sampai saat ini mungkin kita juga sering banyak pertanyaan, kenapa kita sudah berdoa buat orang tersebut, atau orang tersebut sudah berdoa selama 5 tahun, 10 tahun, tapi doanya tidak kunjung dijawab dan lain sebagainya. Dan itu di tengah-tengah iman, kita harus menempatkan kedaulatan Allah. Oleh sebab itu makanya disebut bahwa iman, pengharapan, dan kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terutama di antaranya adalah kasih. Jadi memiliki iman dan pengharapan tidak cukup, tapi kita harus punya kasih. Menempatkan titik di mana kedaulatan Allah tidak bisa diganggu gugat, saudara. Ketika kita memiliki kasih yang lebih besar, apapun keputusan Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Habakuk. Pada waktu dia melihat kondisi, dia mungkin di dalam bayangan saya dia juga akan bertanya-tanya, kenapa
Tuhan mengirim kerajaan Babel menyerang bangsa Israel, bangsa yang sangat dikasihi. Dia bertanya-tanya, bangsa Israel diperlakukan sangat keji pada waktu itu oleh kerajaan Babel. Dia bertanya-tanya dan dia melihat, menjadi saksi mata apa yang dia lihat. Tapi karena dia menempatkan dalam hatinya kedaulatan Allah, dia menempatkan kasih, dia tidak kecewa sama Tuhan. Bagaimana otak kita yang hanya segenggam seperti ini, atau mungkin yang jenius lebih besar dari ini dikit, bisa mengerti rancangan Tuhan yang sangat besar. Karena dia Allah yang terlalu besar untuk dimengerti. Kalau kita mau bertanya kepada Tuhan, saya juga begitu banyak pertanyaan kepada Tuhan yang mungkin sampai saat ini tidak terjawab. Tapi ketika kita punya kasih, kita menempatkan kedaulatan Allah, kita memiliki kasih, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Karena pasti rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ayat firman Tuhan di dalam Habakuk, kitab Habakuk ditutup dengan kata-kata seperti ini. Kata-kata yang merupakan sebuah ayat favorit dan luar biasa. Kita baca bersama-sama di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuka kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tetap ditutup, kitab ini ditutup dengan aku tetap akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun bunga tidak mekar, keadaan tidak membaik dan lain sebagainya, tapi aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap mengasihi Tuhan. Dan saya berdoa itu yang ada dalam hati saudara dan saya pada hari ini. Sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, begitu banyak pertanyaan mungkin, tapi kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa aku tetap menyembah Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat renungan pagi hari ini. Kami belajar dari seorang pribadi yang bernama Habakuk, seorang pribadi yang dipakai Tuhan secara luar biasa walaupun di tengah kondisi bangsa Israel yang sedang tidak baik. Tapi iman yang dimiliki oleh Habakuk disertai oleh kasih, disertai oleh pengenalannya dia akan Tuhan, disertai oleh bagaimana dia menanti-nantikan firman. Dan kami mau menjadi pribadi seperti itu supaya kami tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.